Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Arendi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, maupun juga yang ada pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Contoh-contohnya, yang pertama ada hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga ada hak pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Contoh, yang pertama wajib ikut dalam upaya pembelaan negara, yang kedua wajib mengikuti pendidikan sasar dan pemerintah berhak membiayainya, dan yang ketiga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua menurut Curzon, hak. Hak terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada hak sempurna, yaitu hak yang bisa dilaksanakan dan dipaksakan dengan melalui hukum, dan hak yang tak sempurna, contohnya hak yang dibatasi oleh kadaluarsa. Yang kedua ada hak utama, yaitu hak yang diperluas oleh hak lainnya, hak tambahan dan hak yang melengkapi hak utama. Yang ketiga ada hak publik, yaitu hak yang ada dalam masyarakat, negara serta hak perdata yang ada pada seseorang. Yang keempat ada hak positif, yaitu hak yang menuntut dilakukannya suatu perbuatan, hak negatif supaya tidak melakukan suatu hal. Dan yang terakhir ada hak milik, yaitu hak yang berhubungan dengan barang dan hak pribadi yang berhubungan dengan kedudukan seseorang. Contohnya, yang pertama hak ikut serta dalam pembelaan negara, yang kedua hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan yang terakhir ada hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kewajiban. Menurut Curzon, kewajiban juga dikelompokkan menjadi 5 macam. Yang pertama kewajiban mutlak, yaitu kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi, yang melibatkan hak di lain pihak. Yang kedua kewajiban publik. Di dalam hukum publik yang berkolerasi dengan hal publik adalah wajib mematuhi hak publik dan juga kewajiban perdata, yang muncul dari perjanjian yang berkolerasi dengan hak perdata. Yang ketiga ada kewajiban positif, yaitu hal yang mengkehendaki yang dilakukan dengan sesuatu dan kewajiban yang negatif, yang tidak melakukan sesuatu. Yang keempat ada kewajiban universal atau umum, yaitu kewajiban yang ditujukan pada semua warga negara, atau secara umum yang ditujukan kepada golongan tertentu, dan kewajiban yang khusus dan muncul dari bidang hukum tertentu. Dan yang terakhir ada kewajiban primer, yaitu kewajiban ini tidak muncul dari perbuatan melawan hukum. Contohnya adalah kewajiban yang tidak mencemarkan nama baik, dan kewajiban yang sifatnya memberi sanksi, timbul dari sebuah perbuatan melawan hukum, contohnya membayar kerugian di dalam hukum perdata. Contoh yang pertama wajib menjunjung hak serta pemerintahan, yang kedua wajib menghormati hak asasi manusia sama manusia, dan yang terakhir wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga menurut Sri Janti, yang pertama hak. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian kewajiban. Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban berarti suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita, harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Yang keempat ada menurut Surjono Sukanto, hak. Surjono Sukanto memberikan hak menjadi 2 bagian. Yang pertama hak searah atau relatif, dan yang kedua hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif pada umumnya hak ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi. Yang kedua hak jamak arah atau absolut. Hak jenis ini terdiri dari 4 macam. Hak dalam HTN atau hukum tata negara pada pengusaha menagih pajak pada warga hak asasi. Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan hak kebebasan. Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak. Dan hak atas objek imaterial, hak cipta, merek, dan paten. Menurut Profesor RMT Sukamto Notonagoro, hak adalah sebuah kuasa menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan,
Dalam hal ini tidak bisa dilakukan dan diterima oleh pihak lainnya. Hak dan kewajiban warga negara, keduanya bisa dituntut paksa oleh yang bersangkutan. Contoh, hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, hak mengembangkan diri melalui penentuan kebutuhan dasarnya, dan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Kewajiban. Kewajiban menurut Profesor RMT Sukamto Notonegoro adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan bisa dituntut paksa oleh orang yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena keinginan dari diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini bisa muncul dari hak yang dimiliki oleh orang lain. Contoh, wajib menaati dan menjaga norma yang berlaku, wajib menaati peraturan serta undang-undang yang berlaku, dan wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia ini tetap utuh. Menurut John Salmon, hak. John Salmon membagi hak ke dalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Hak kekebalan yaitu hak yang dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Contoh, hak mendapatkan pendidikan, hak bebas dari perlakuan diskriminasi, dan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Kewajiban. Menurut John Salmon, kewajiban adalah hal yang harus dilakukan oleh seseorang dan akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan hal tersebut. Contoh, wajib bayar pajak tepat pada waktunya, dan wajib menaati peraturan lalu lintas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.